Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afna Falah dengan NIM 0487402889 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka. Pada video ini, saya akan mempraktikkan seluruh perintah CMD atau Command Prompt yang terdapat pada tugas 2 mata kuliah Jaringan Komputer. Nah, setelah command prompt-nya berhasil dibuka, kita bisa langsung menjalankan seluruh perintah yang terdapat pada tugas 2. Nah, yang pertama kita akan mengetikkan perintah cd. cd itu berfungsi untuk berpindah direktori atau folder pada CMD. Nah, kemudian perintah yang kedua yaitu cls yang berfungsi untuk membersihkan layar tampilan CMD. Lalu yang ketiga yaitu cls/tanda tanya. Nah, perintah ini berfungsi untuk menampilkan bantuan mengenai fungsi CLS atau clears the screen. Lalu yang keempat perintahnya yaitu dir/tanda tanya. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan file bantuan untuk melihat daftar file dan folder. Lalu perintah yang kelima yaitu ipconfig. Perintah ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa, IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Lalu perintah yang keenam yaitu ipconfig/all. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi lebih lengkap seperti MAC address, DHCP, DNS, dan yang lainnya. Lalu perintah yang ke-7 yaitu ipconfig/tanda tanya. Nah, perintah ini berfungsi untuk menampilkan bantuan seluruh opsi perintah ipconfig. Contohnya seperti ipconfig/all, /renew, /renewal, /release, dan yang lainnya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu perintah yang ke-8 yaitu ipconfig/release. Kita ketikkan ipconfig/release. Nah, perintah ini berfungsi untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjut pada perintah yang ke-9, yaitu ipconfig/renew. Perintah ini berfungsi untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server. Maaf, sepertinya saya salah ketik perintahnya. ipconfig/renew. Nah, perintah ini berfungsi untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjut pada perintah yang ke-10, yaitu ipconfig/display DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, yang mana akan menampilkan cache DNS yang tersimpan. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjut
pada perintah yang ke-11 yaitu ipconfig / flush DNS. Nah, perintah ini berfungsi untuk menghapus cache DNS. Nah, ini tandanya berhasil ya teman-teman. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjut pada perintah yang ke-12 yaitu ipconfig / register DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Lalu kita lanjut pada perintah yang ke-13, yaitu ping. Kita ketikkan ping. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu kita coba perintah lain seperti ping localhost. Lalu kita coba lagi ping 127.0.1. Lalu kita coba ping Google. Nah, perintah ini digunakan untuk mengecek koneksi, apakah aktif atau tidak. Juga mengecek apakah perangkat lain aktif dan mengetahui kualitas jaringan. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perintah pada nomor ke-14 yaitu netstart. Kita ketikkan di sini netstart. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan koneksi yang sedang aktif di komputer. Lalu saya akan coba netstart spasi strip A. Nah, perintah ini berfungsi untuk menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu saya akan coba lagi netstart spasi strip E. Nah, perintah ini berfungsi untuk menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu saya akan coba lagi netstart spasi strip N. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu saya akan coba lagi netstart spasi strip O. Nah, perintah ini berfungsi untuk menampilkan PID atau proses ID untuk setiap koneksi. Lalu perintah netstart spasi strip S berfungsi untuk menampilkan statistik per protokol. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu yang terakhir netstart spasi strip R. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan routing table. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjut pada perintah yang ke-15 yaitu tracer. Kita ketikkan tracer. Nah, tracer ini berfungsi untuk menunjukkan rute yang dilewati paket menuju server tujuan. Sebagai contoh, saya akan melakukan tracer pada halaman Microsoft. Saya ketikkan tracer www.microsoft.com.
di sini diketahui trace complete. Kurang lebih threshold-nya seperti ini. Lalu kita akan lanjut pada perintah yang ke-16, yaitu pet ping. Kita ketikkan pet ping. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Sebagai contoh, saya akan melakukan pet ping pada halaman Google. Saya ketikkan pet ping spasi google.com. Nah, pet ping ini berfungsi untuk mengukur network latensi dan network loss. Pet ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan threshold. Kita tunggu hasilnya, agak lama ya. Trace complete. Nah, kurang lebih tampilan pet ping Google ini seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut pada perintah yang ke-17, yaitu nslookup. nslookup adalah tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Misalnya, saya akan melakukan nslookup pada halaman Google. Saya ketik nslookup google.com. Nah, perintah ini berfungsi untuk menunjukkan informasi DNS dan alamat IP dari sebuah domain. Maka hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Baik, kita akan lanjut pada perintah yang ke-18, yaitu nets. Nets ini berfungsi untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Misalnya, saya akan ketikkan nets interface IP show config. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh nets, seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan masih banyak lagi. Lalu kita akan lanjut pada perintah yang ke-16, yaitu route. Perintah route biasanya digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Kita ketikkan route. Nah, di sini dapat diketahui route itu digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu kita akan coba mengetikkan perintah seperti contoh yang tertera di sini. Route print. Nah, untuk melihat tabel routing yang aktif, maka akan keluar informasi seperti ini, yang kurang lebih seperti ini. Lalu yang terakhir, kita akan lanjut pada perintah yang ke-20, yaitu net. Nah, di sini ketika mengetikkan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, tampilan seperti ini, pengguna atau akun, session, mulai dan berhenti. Misalnya saya akan ketik net view. Net view. Oh, masih. Nah, kita ulang lagi.
net P. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, sebenarnya NetView ini berfungsi untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Sepertinya ini error. Kita lanjut saja pada contoh yang lain, net user. Nah, perintah ini berfungsi untuk menampilkan akun pengguna. Nah, seperti yang di sini tertera nama perangkat yang saya gunakan yaitu desktop FVHM7VP. Lalu kita lanjut pada kita akan mencoba NetTime ya. NetTime. NetTime ini berfungsi untuk menampilkan waktu server. Kita tunggu. Coba ya, kita ketikkan ini. NetTime. Coba. Nah, NetTime ini berfungsi untuk menampilkan waktu server. Nah, server yang saya gunakan atau perangkat yang saya gunakan itu desktop FVHM7VP. Saya gunakan pada tanggal ini yang tertera 29 November 2025 pada jam 12.53. Lalu kita lanjut NetStop ya. NetStop ini berfungsi untuk menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop. Lalu kita lanjut NetStart. Nah, NetStart perintah ini berfungsi untuk memulai kembali layanan. Lalu kita akan coba lagi NetPause. NetPause ini berfungsi untuk menjeda proses layanan Windows. Semua perintah pada tugas 2 telah saya jalankan dan ini adalah hasil praktiknya. Demikianlah hasil praktik yang terdapat pada tugas 2. Semoga video ini dapat membantu memahami cara penggunaan perintah-perintah jaringan di CMD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.